Selamat pagi semua anak-anak ibu, semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, untuk pertemuan kali ini judul materi pembelajaran kita yaitu suhu, pemuaian, dan kalor. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan konsep pengertian suhu, pemuaian, dan kalor, membandingkan dan mengkonversikan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, menerapkan prinsip pemuaian dan kalor dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep perpindahan kalor, menjelaskan mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia dan hewan. Oke, selanjutnya, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan tangan seperti pada gambar. Dia sedang memeriksa apakah suhu tubuh anak tersebut tinggi atau tidak. Ya, sering kita gunakan tangan ya untuk mengukur suhu. Namun, tangan tidak dapat digunakan sebagai alat ukur karena kita tidak tahu berapa derajat suhu dari tubuh kita jika menggunakan tangan, sehingga digunakanlah termometer seperti gambar yang kedua ya. Dia menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh anaknya yang sedang demam. Jadi untuk lebih memudahkan pengukuran digunakanlah termometer. Ya, sekarang kita masuk ke termometer. Termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, di mana bagian-bagian dari termometer itu adalah raksa, kemudian ada ruang hampa udara, ada skala, dan pipa kaca. Kemudian skala termometer, ada skala Celcius, di mana titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atas 100 derajat Celcius. Kemudian Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Dan Kelvin, di mana titik tetap bawahnya 273 Kelvin dan titik tetap atasnya 373 Kelvin. Dan yang terakhir adalah Reaumur, di mana titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya adalah 80 derajat Reaumur. Kemudian bahan termometer atau pengisi atau zat yang dimasukkan ke dalam termometer. Yang pertama zat cair, di mana zat cair itu ada raksa, ada alkohol. Ya, yang pertama kita pelajari tentang raksa, di mana keuntungan dari raksa yaitu mudah dilihat karena mengilap, pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca. Sedangkan kerugiannya yaitu harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu sangat rendah, dan merupakan zat beracun. Yang kedua yaitu alkohol, di mana keuntungannya itu harganya murah, lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar, titik bekunya rendah. Sedangkan kerugiannya itu titik didihnya rendah, tidak berwarna sehingga sulit dilihat dan membasahi dinding kaca. Yang kedua yaitu zat padat. Yaitu yang pertama adalah termometer bimetal, di mana termometer ini menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu. Dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan
dan menyusut jika didinginkan. Yang kedua yaitu termokouple. Besar gaya gerak listrik dimanfaatkan oleh termokouple untuk menunjukkan suhu. Kemudian yang ketiga itu gas. Ada termometer gas. Termometer ini biasa digunakan dalam kegiatan industri dan untuk kegiatan penelitian. Yang keempat termometer optis, di mana termometer ini contohnya adalah pirometer. Pirometer bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Kemudian yang kedua termometer inframerah. Cara menggunakan termometer inframerah adalah dengan menekan tombol sampai menunjuk angka tertinggi sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju seperti pada besi yang masih membara. Oke, selanjutnya membandingkan skala Celcius dengan skala lain. Ya, di sini digunakan rumus. Kalau dia perubahan dari Celsius ke Fahrenheit, ada dia rumusnya. Derajat Celcius sama dengan 5/9 dikali derajat Fahrenheit dikurang 32. Begitu juga dengan Kelvin dan Reaumur. Ada masing-masing rumusnya ya. Jika kita melakukan perhitungan atau konversi dari skala Celsius ke skala Fahrenheit, Kelvin dan Reaumur. Kemudian pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena kenaikan suhu zat. Ada pemuaian zat padat. Pertambahan panjang dapat semakin besar jika waktu pemanasan semakin lama dan suhu semakin besar. Alat untuk membuktikan adanya pemuaian zat padat disebut Munsen-Brock. Kemudian pemuaian zat cair. Kenaikan permukaan zat cair akibat pemanasan tidak sama, sehingga pemuaian berbagai zat cair berbeda-beda. Kemudian pemuaian gas. Proses pemuaian gas terjadi jika gas tersebut mendapat kalori yang besar atau yang semakin besar. Kemudian pengaruh perbedaan koefisien muai zat. Yang pertama, pemuaian panjang pada zat padat. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat pada jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, di mana rumusnya adalah L2 sama dengan L1 dikali 1 tambah alfa. Bacanya ini adalah alfa ya. Alfa dikali T2 dikurang T1, di mana L2 itu adalah panjang akhir, L1 panjang awal, alfa adalah koefisien muai panjang, T adalah suhu. Kemudian pemuaian volume zat cair. Koefisien muai ruang atau muai volume adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan volume setiap satuan volume suatu zat jika suhu naik 1 derajat Celcius, di mana secara matematis dituliskan V2 sama dengan V1 dikali 1 tambah gamma kali T2 dikurang T1, di mana V2 itu adalah volume akhir, V1 adalah volume awal, gamma ini adalah koefisien muai ruang, kemudian T ini adalah suhu. Oke, kemudian pemuaian volume gas. Koefisien muai volume atau ruang semua gas sama besar, yaitu 1/273 atau 0,003663 per derajat Celcius. V1 sama dengan V0 dikali 1 tambah 1/273 dikali T2 dikurang T1. Kemudian prinsip pemuaian dalam teknologi. Berbagai contoh dan manfaat pemuaian zat.
Yang pertama, tukang kayu dalam membuat bingkai kaca akan memberi celah beberapa milimeter antara kaca dan bingkai kayu, supaya jika terjadi pemuaian, bingkai kaca tidak pecah. Kemudian rel kereta api selalu menyediakan celah antara sambungan dua batang rel. Ini juga supaya ketika panas matahari dan batang rel memuai, batang rel itu tidak membengkok karena bertabrakan dengan batang rel yang lain. Kemudian yang kedua adalah mengeling plat logam. Mengeling adalah menyambung dua plat logam dengan menggunakan paku keling. Kemudian yang ketiga, bimetal dan penggunaannya. Bimetal adalah dua keping logam yang berbeda koefisien muainya yang dikeling menjadi satu. Jika bimetal dipanaskan, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Oke, selanjutnya kalor. Kalor adalah ukuran banyaknya panas yang mengalir. Kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Semakin banyak kalor yang diberikan kepada suatu benda, maka semakin besar kenaikan suhu benda tersebut. Secara matematis dirumuskan Q sama dengan M dikali C kali delta T, di mana Q itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan, di mana satuannya adalah joule atau kalori. M itu adalah massa benda, satuannya gram atau kilogram. C itu adalah kalor jenis, satuannya kalori per gram derajat Celcius atau joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T, segi tinggi ini bacaannya delta. Jadi delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Kemudian kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Ya, ada dia bisa dari padat menjadi cair, dia mencair. Dia melepaskan kalor. Ada dianya membeku, dari cair ke padat menjadi membeku. Kemudian dari cair ke gas itu menguap, atau kebalikannya dari gas ke cair mengembun. Kemudian dari padat ke gas itu namanya menyublim. Kemudian dari gas ke padat itu namanya mengkristal. Oke, kemudian penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Cara mempercepat penguapan, yang pertama adalah memanaskan zat cair. Yang kedua, memperbesar luas permukaan zat cair. Yang ketiga, mengalirkan udara kering di permukaan zat cair. Yang keempat, mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Oke, selanjutnya azas Black. Percobaan ini dilakukan oleh Joseph Black, ahli kimia berkebangsaan Inggris. Menurut pengamatan Black, banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Secara matematis dituliskan Q lepas sama dengan Q terima. Kemudian M1C1 T1 dikurang T akhir ya, TA sama dengan M2C2 T akhir dikurang T2. Kemudian perpindahan kalor. Yang pertama ada dia konduksi untuk zat padat. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Yang kedua, konveksi atau untuk zat cair dan gas. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Kebalikan dari konduksi ya. Kemudian radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia cenderung stabil berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius.
Mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia: ketika suhu tubuh manusia meningkat, hipotalamus akan mengirimkan pesan ke kelenjar keringat untuk meningkatkan sekresi keringat. Pada saat yang sama, hipotalamus mengirimkan pesan ke otot dinding pembuluh darah di kulit yang menyebabkan pembuluh darah melebar, dan pembuluh darah tersebut akan menyebabkan darah beredar di kulit itu banyak dan membawa panas ke permukaan tubuh. Kemudian suhu tubuh hewan. Hewan ektoterm menyerap panas dari lingkungan. Pada hewan ini, suhu tubuhnya ditentukan oleh perubahan suhu lingkungan. Hewan ektoterm menggunakan sumber panas eksternal untuk mengatur suhu tubuhnya. Disebut hewan berdarah dingin. Untuk mendinginkan tubuhnya, hewan ektoterm akan bersembunyi di liang, berendam di air, tanah yang dingin. Dan kemudian untuk mendapatkan panas, hewan ektoterm akan membangun sarang yang kedap udara atau berbaring di batu panas dan berjemur. Kemudian hewan endoterm mendapatkan panas dari proses metabolisme. Hewan endoterm sering disebut hewan berdarah panas. Ketika cuaca lingkungan turun, banyak hewan endoterm menurunkan suhu tubuhnya di bawah normal atau torpor. Dalam keadaan torpor, metabolisme akan menurun drastis, laju pernapasan dan denyut jantung menurun, serta hewan menjadi kurang responsif terhadap rangsang internal. Kemudian hibernasi adalah torpor dalam jangka waktu lama sebagai respon terhadap musim dingin dan kelangkaan pangan. Kemudian ekstivasi adalah torpor disebabkan kekurangan makanan atau air selama musim panas. Kalau dia hibernasi pada musim dingin, kalau ekstivasi pada musim panas. Oke, demikianlah penjelasan dari Ibu. Sekian dan terima kasih.